Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PMPP dengan NIM beranggotakan 378, 388, 395, dan 398 dengan judul proyek yang akan kami bawakan adalah Sistem Informasi Manajemen Perawatan Tanaman berbasis web untuk pemantauan dan perawatan pertanian modern toko pertanian Mitra Tani di Klaten. Untuk proyek karakter yang akan kami bawakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proyek objektifnya terlebih dahulu. Tujuan kami yang pertama adalah mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan petani untuk merencanakan dan melacak perawatan tanaman secara efisien. Kemudian untuk bagian yang kedua itu adalah meningkatkan produktivitas pertanian di toko pertanian Mitra Tani di Klaten. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kualitas hasil pertanian dengan memberikan panduan perawatan yang tepat. Dan yang terakhir adalah mengurangi kerugian akibat kekurangan perawatan dan pengendalian hama yang tidak efektif. Dengan estimasi pengerjaan dimulai dari 3 Oktober tahun 2023 dan berakhir tanggal 23 Januari tahun 2024. Scope definition-nya dengan batasan sistem dapat diakses oleh author dan pemilik dengan ketentuan kebutuhan fungsional, dapat input data jenis tanaman dan menyimpannya dalam database, dapat menampilkan informasi manajemen perawatan tanaman, dan yang ketiga, status tanaman itu bisa ditampilkan siap panen, menampilkan produk yang paling laku terjual, yang kelima itu menampilkan data tanaman panen dan gagal panen, dan untuk kebutuhan fungsional yang terakhir adalah menampilkan hasil kelayakan produknya. Lalu ada kebutuhan non-fungsional yang diharapkan dapat mencegah redundansi data serta dapat menjaga akurasi dan konsisten datanya. Dengan berdasarkan performa, sistem di sini diharapkan dapat membantu manajemen tiap pekerjaan dalam sektor pertanian. Kemudian Untuk sukses kriterianya, pertama, penggunaan sistem oleh petani di toko pertanian Mitra Tani di Klaten. Kedua, peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Yang ketiga, pengurangan kerugian akibat kekurangan perawatan dan pengendalian hama yang tidak efektif. Yang keempat, risk management. Ada identifikasi potensi resiko yang mungkin timbul selama proyek seperti perubahan kebutuhan pengguna, gangguan sistem, atau kekurangan sumber daya. Menentukan strategi untuk mengatasi risiko-risiko tersebut termasuk rencana darurat jika risiko tersebut terjadi. Tuh, milestone yang pertama, mulai project targetnya 3 Oktober 2023, menyelesaikan identifikasi masalah, targetnya 7 Oktober 2023. Yang ketiga, menyelesaikan pengalian kebutuhan, target 11 Oktober 2023. Keempat, menyelesaikan analisis kebutuhan 14 Oktober 2023. 5. Menyelesaikan analisis alur kerja sistem 25 Oktober 2023. Keenam, menyelesaikan desain sistem software dan hardware, target 22 November 2023. Yang ketujuh, menyelesaikan perancangan sistem 25 Desember 2023. Menyelesaikan implementasi sistem 8 Januari 2024. Menyelesaikan testing 22 Januari 2024. Proyek selesai 23 Januari. 6. Diva. Baik, selanjutnya untuk assumption. Itu yang pertama ada akses internet yang stabil dan memadai untuk penggunaan sistem, kemudian kerjasama aktif dari petani dan staf toko pertanian Mitra Tani dalam pengujian dan penerapan sistem. Selanjutnya ketersediaan data mengenai jenis tanaman dan teknik perawatan yang tepat. Yang ketujuh ada constraint or dependencies. Yang pertama ada keterbatasan anggaran, yang kedua waktu yang terbatas untuk menyelesaikan proyek ini, dan yang ketiga tergantung pada dukungan teknis dan sumber daya dari tim pengembang. Kemudian ada project approval requirement, yaitu persyaratan yang harus disetujui agar proyek bisa dikerjakan sebagai berikut. Yang pertama ada kontrak kerjasama. Kontrak ini mencangkup segala hal mengenai proyek dari rencana pembagiannya. Dengan ditandatangani
truk hitam di atas putih, maka kedua belah pihak, klien dan developer, sudah melakukan persetujuan terhadap pengadaan proyek tersebut. Yang kedua, pembelian web hosting. Web hosting yang digunakan untuk membuat website agar nantinya dapat dijalankan di luar dari server lokal yang nantinya akan menjadi tanggung jawab klien dengan tanpa bantuan dari tim pengembang proyek. Kemudian daftar risiko. Daftar risiko ini dibutuhkan sebagai pemberian aturan yang resmi dan pedoman penindaklanjutan yang serius bagi pihak yang telah melakukan pelanggaran dan atau sebagai penanganan bagi pihak yang dirugikan saat pengembangan proyek berlangsung. Kemudian project organizational structure. Pertama ada project manager yaitu Muhammad Noval Habib Ramadan. Kemudian back end programmer Dava Noval Hadi Pratama. Front end programmer Diva Delia dan sistem analis Agistiara Putri. Project authorization nama Pak Widodo, jabatan pemilik usaha, tanggal otorisasi 20 September 2023. Lagi untuk analisis SWOT dapat dijelaskan oleh Agistiara. Baik, yang langsung ke analisis SWOT, yang pertama strength, yaitu kelengkapan sistem informasi perawatan tanaman, desain yang efisien, dan variasi dengan fitur yang teratur, yang terus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi pertanian. Yang kedua, tim pengelola memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi pertanian dan pengolahan data. Yang ketiga, antarmuka website memiliki desain yang intuitif dan ramah pengguna. Yang kedua, weakness. Yang pertama, ada strategi teknologi informasi yang belum terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, karyawan yang mungkin belum sepenuhnya menguasai teknologi pertanian modern. Yang ketiga, opportunities. Yang pertama, pertumbuhan sistem informasi pertanian online yang pesat, terutama di wilayah yang tingkat konektivitas internet yang baik seperti di Klaten. Selanjutnya, adanya infrastruktur internet yang memadai. Yang keempat, threats. Yang pertama, potensi resiko terkait keamanan data dan integritas informasi pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan aktivitas pertanian modern. Yang kedua, faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim atau perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pertanian modern. Kemudian untuk analisis WBS, Work Breakdown Structure atau WBS merupakan metode pengorganisasian pekerjaan proyek ke dalam bagian-bagian terpisah untuk memudahkan manajemen proyek dan pemahaman tugas yang diselesaikan. Adapun desainnya yang pertama untuk judulnya pembuatan website sistem informasi perawatan pertanian dibagi menjadi 5 task. Yang pertama analisis dibagi menjadi 3 task. Yang pertama ada identifikasi masalah, analisis sertifikasi kebutuhan, dan yang terakhir analisis alur kerja sistem. Kemudian yang kedua yaitu desain sistem. Dibagi menjadi 2 task, masing-masing task memiliki 3 subtask. Yang pertama desain software, yaitu desain basis data, desain UI UX, dan pembuatan prototype. Yang kedua ada desain hardware, di mana ada 3 yaitu desain web service, pengelola hardware, pengadaan hardware, dan testing hardware. Yang ketiga ada perencanaan sistem dibagi menjadi 2 task. Yang pertama implementasi coding, ada 3 yaitu penyambungan database dari website dan website. Kemudian kedua implementasi coding interface. Yang ketiga implementasi coding pembuatan fitur. Dan yang terakhir yaitu testing system. Yang keempat, implementasi sistem, di mana kita melakukan web hosting dan testing program. Yang terakhir, evaluasi sistem, ada 2 task. Yang pertama, validasi program, kita melakukan revisi. Kemudian terakhir, testing program. Untuk estimasi waktu atau Gantt chart, analisis sistem dimulai tanggal 3 Oktober 2023 dan selesai tanggal 25 Oktober 2023. Kemudian di sini dapat dilihat untuk task dari analisis sistem. Lanjut ke desain sistem dimulai tanggal 26 Oktober 2023, berakhir tanggal 22 November 2023. Kemudian
Yang ketiga, perancangan sistem dimulai tanggal 23 November 2023 dan selesai tanggal 25 Desember 2023. Yang keempat, implementasi sistem dimulai tanggal 26 Desember 2023 dan berakhir tanggal 8 Januari 2024. Yang terakhir, evaluasi sistem dimulai tanggal 9 Januari 2024 dan berakhir tanggal 22 Januari 2024. Ini ada gancar sesuai dengan teks yang ada di atas. Kemudian untuk besar biaya proyek, yang pertama manajemen proyek, ada 2 manajer proyek dengan harga 4 juta, kemudian anggota proyek ada 3 orang dengan masing-masing orang atau keseluruhan mendapat 12.500.000. Kemudian yang kedua hardware, laporan ada 1 unit seharga 1 juta. Kemudian yang ketiga software ada 3, yang pertama OS Windows 11 original 1 unit seharga 1.500.000. Kemudian instalasi Apache plus MySQL 1 unit seharga 500.000. Terus yang keempat alat pendukung ada 3, web hosting 1 tahun seharga 600.000, langganan internet 4 bulan 1.600.000, desain interface 2 kali revisi sebesar 1 juta. Untuk support dan perawatan testing sebanyak 3 kali seharga 2.500.000, kemudian pengelolaan database selama 4 bulan itu seharga 800.000, perawatan perangkat keras reparasi atau servis 4 bulan itu sebesar 600.000 dan total keseluruhan biaya untuk sistem ini sebesar 26.600.000 rupiah. Baik, saya kembalikan ke moderator Noval. Ya, itu saja untuk yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.